Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Bang Refli, tadi dikatakan oleh Pak Slamet adalah bahwa sah-sah saja untuk menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum. Kemudian menurut polisi ini tidak ada izin sehingga harus dibubarkan. Bagaimana aturan legalitas hukumnya, Bang Refli? Iya, saya kira kita agak aneh ya, selalu berdebat antara aparat hukum dengan mereka yang mau menyampaikan aspirasi. Padahal aturan hukumnya sudah jelas kan, yang namanya penyampaian di muka umum itu memang tidak membutuhkan institusi perizinan. Karena kalau institusi perizinan itu menjadi sebuah persyaratan, maka ya khawatir negara kita bukan lagi negara demokratis. Akhirnya kan penyampaian pendapat itu dikendalikan oleh aparat. Nah, tetapi yang paling penting kan ada aspek lainnya yang juga harus dipahami. Jadi aspek hukum, aspek politik, dan aspek teknis atau aspek kesehatan. Nah, kalau kita bicara aspek hukum, jelas kan tadi bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pendapat tidak hanya dilindungi undang-undang, ya, tetapi juga dilindungi oleh konstitusi. Jadi ada undang-undang tentang penyampaian pendapat, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang 9 tahun 98, tapi juga ada konstitusi, terutama pasal 28 tentang hak asasi manusia. Jadi ini adalah constitutional right, tidak hanya legal right. Nah, tapi aspek politiknya kita tahu, kelompok yang sering mengadakan reuni 212 ini adalah kelompok yang dalam tanda kutip tidak mesra dengan pemerintah atau tidak mau dimesrain. Walaupun Prabowo sudah masuk kabinet, Sandiaga sudah masuk kabinet, ya, Ma'ruf Amin sudah jadi wakil presiden, kan begitu. Bang Refli, jadi tidak, sebelum masuk ke poin itu, Bang Refli, ini kan tidak mendapatkan izin. Tadi Pak Slamet menyatakan bahwa cukup pemberitahuan secara tertulis saja ke pihak kepolisian sehingga bisa menyampaikan aspirasi. Jadi yang dipakai ini yang mana ini, Bang Refli? Iya, kita yang namanya izin itu kalau mengadakan pertunjukan, ya. Tapi untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya nggak perlu izin, namanya menyampaikan pendapat di muka umum, ya kan? Itu kan bagian dari hak demokrasi. Kecuali kalau mengadakan misalnya katakanlah pagelaran, panggung hiburan, ya kan? Live music di jalan dan lain sebagainya, ada izin-izin keramaiannya. Nah, kalau itu memang, tapi kalau ini yang namanya unjuk rasa sebagai bentuk dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu memang dijamin oleh konstitusi dan tidak membutuhkan izin untuk menghindarkan agar ini tidak dipasung kebebasan menyampaikan pendapat itu. Karena ini kan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia atau hak konstitusional. Dan ini sudah ributnya dari dulu, izin nggak izin itu, ya kan? Oke, Bang Refli, ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa masyarakat yang tetap melakukan aksi akan ditindak secara tegas dengan tindak pidana. Artinya apa konsekuensi hukum ini bisa dilakukan? Ya, sekarang masalahnya adalah yang megang hukum siapa? Yang megang hukum kan polisi, itu yang jadi masalah kan? Harusnya dia mengatakan bahwa penindakan itu kan lebih pada mengacu pada protokol kesehatannya, jangan pada perintah petugas. Jadi pasal 212 itu kan membangkang dari perintah petugas, pakai pasal KUHP. Harusnya dia mengatakan ada aspek yang lain, yaitu aspek kesehatan. Nah, kalau urusannya itu, maka selama proses berunjuk rasa atau menyampaikan pendapat, protokol kesehatan tetap harus dijaga, pakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Itulah yang saya katakan tadi, aspek teknis dan kesehatannya. Aspek teknis dan kesehatan ini ya tidak boleh mengalahkan aspek substantif, yaitu kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Kecuali Indonesia ini dinyatakan darurat, ya kan, sipil atau darurat militer bahkan. Memang kita dinyatakan darurat kesehatan masyarakat, tapi kritik saya adalah deklarasi darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional itu nggak jelas batas waktunya, time frame-nya. Maka orang menanya, kita ini masih darurat nggak sih sekarang ini? Dibilang darurat, semua kegiatan sudah berlangsung termasuk demonstrasi, ya kan? Dibilang darurat, tidak ada pencabutan. Makanya saya katakan ada masalah di governance-nya, ada masalah di aturan yang nggak jelas. Jadi mengatur negaranya itu nggak smooth jadinya. Sama pemahaman aparat tentang hak berdemokrasi itu juga tidak smooth gitu.
tidak mulus. Sehingga aparat di bawah ini selalu mengatakan izin, 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 dan izin. Dia tidak bisa membedakan antara keramaian yang bukan penyampaian pendapat dengan keramaian yang merupakan penyampaian pendapat di muka umum. Itu. Baik, Bang Refli. Pak Slamet Ma'arif, bagaimana ini ke depannya? Karena kami lihat hari ini saja pergerakan itu tetap ada meskipun tidak mengantongi izin tadi Pak Slamet. Apakah tetap akan melakukan tindak lanjutnya seperti apa nanti? Ya kan tadi saya bilang kan tuh hak warga negara ya, saya juga nggak bisa dong menahan hak anggota-anggota alumni 212 untuk menyampaikan pendapat, kan nggak bisa juga. Dan Mas Andro, hari ini itu berdasarkan yang saya baca di media sosial yang dari Intelkam Polda Metro Jaya ada 20 unjuk rasa, ya, dan aksi di reuni 212 itu ditempatkan di nomor 1. Dan sama semuanya statusnya unjuk rasa semua. Artinya harusnya kan sama perlakuannya. Ya kan? Kenapa yang 19 itu nggak kemudian diancam, akan dipidanakan gitu kan? Atau disekat-sekat aksi demonstrasinya nggak boleh masuk. Kok enggak? Ya apakah di Indonesia ada warga negara yang jadi anak tiri? Di negaranya sendiri, di tanah airnya sendiri, di perlakuan yang tidak sama dengan yang lainnya. Kan sama-sama hak untuk menyampaikan pendapat. Ya kan. Nah kemudian kemarin juga kan begitu, buruh mahasiswa juga demo juga nggak ada pakai diancam-ancam dengan pakat pidana, nggak ada. Saya nggak dengar tuh, ya kan, sampai kemudian semuanya seperti kebakaran jenggot, seolah-olah menakut-nakuti warga yang ingin menyampaikan haknya. Kemudian urusan pengajian di masjid, sama mereka juga mengadakan. Saya selalu bilang di Pekalongan ada Maulid Nabi, petinggi negara, puluhan bahkan mungkin sampai ratusan ribu itu Maulid Nabi. Enggak ada apa-apa. Berarti kan longgar. Nah kami kan warga negara, masa mereka boleh sholat di masjid berjamaah, berkumpul. Kami nggak boleh sholat di masjid subuh berjamaah. Mereka boleh maulidan, kami 212 nggak boleh maulidan. Mereka boleh munajat zikir di masjid, kami nggak boleh di masjid zikir munajat. Nah, kan kami warga Indonesia juga yang harus diperlakukan sama di mata hukum. Kalau mereka cukup pemberitahuan, nggak pakai izin, kenapa kami harus izin? Kan undang-undangnya pemberitahuan. Jadi tolong kita mengharap semua warga negara diperlakukan yang sama. Kalau semua diperlakukan yang sama, insya Allah seperti tahun kemarin semua kondusif. Track record 212 tidak pernah bikin kegiatan yang menimbulkan anarkis. Seperti yang dituduhkan di Surabaya, awas anarkis terus, nggak pernah terbukti track recordnya. Yang ada adalah 212 turun, persaudaraan, persatuan, ketertiban, keamanan, kebersihan, akhlakul karimah, saling berbagi. Justru mestinya jadi aset negara yang setiap tahun jadi ajang tahunan negara. Oke, baik. Kalau baik. reuni itu hotel-hotel penuh, berarti kan income negara naik. Pedagang kaki lima semuanya habis jualannya, rakyat terbantu ekonominya. Kenapa nggak di reuni? Pemerintah ikut andil saja, ayo sama-sama. Presiden hadir, Kapolri hadir, Panglima hadir. Buka stand-stand pemerintah, Depsosnya, BUMN-nya, silahkan. Mau buka stand vaksin kayak silahkan. Terima kasih banyak Pak Slamet Ma'arif sudah menjelaskan secara terperinci. Dunia luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.